Mobil putih itu telah berhenti tepat di depan teras rumah. Widih, gila sih. Ini rumah gedongan banget kayak istana. Hehe, sampai-sampai tadi mau masuk aja seketat itu. Ocehan gadis remaja yang terduduk di kursi kemudi terkagum melihat kemewahan dan kemegahan kediaman Saputra. Misa melepaskan seatbelt. Ya begitu, ekspresi Mbak saat pertama menapaki kaki di sini. Mau mampir dulu, An. Gadis remaja itu beralih melirik gadis yang berada di samping kursinya. Ah, enggak Mbak. Kasihan Papa ditinggalin sendiri di sana. Ya sudah. Hati-hati di jalan ya, An. Jangan kebut-kebutan bawa mobilnya. Misa memeluk dan cipika-cipiki dulu dengan gadis remaja tersebut. Iya, Mbak. Lalu Misa keluar mobil. Sejenak dia masih berdiri di pelataran melambaikan tangan menatap pada mobil putih yang mulai berputar di pelataran untuk meninggalkan rumah. Bu Misa, sapa Egi yang sepertinya baru saja pulang dari luar, karena penampilan lelaki remaja itu begitu keren dengan jaket jeans. Langkah Misa yang hendak berbalik masuk terhenti dan menoleh. Iya Egi, ada apa? Siapa yang mengantar ibu? Mobil itu terlihat asing. Ah, itu adik saya. Alis Egi sedikit berkerut heran, karena setahu dia Misa adalah anak tunggal. Apa Bu Misa memiliki adik? Misa tersenyum bingung. Bisa dibilang adik sih, meski bukan saudara. Tatapan Egi sedikit memincing kembali berkata tersirat pertanyaan. Meski sudah dianggap adik, tapi dia sudah tidak sopan. Tidak datang dalam pernikahan ibu. Ah, itu karena An-An sedang dalam masa bertugas kebidanan di luar kota dan sulit meminta izin, walau hanya 1 hari saja. Kedua bola mata Misa teralihkan ke arah lain di mana sekretaris Sang sedang berjalan ke arahnya. Ah, sepertinya kakakmu sudah pulang. Selamat datang kembali, Nona. Sapa sekretaris Sang setelah berada di hadapan. Oh iya, Tuan telah menunggu Anda, silahkan Nona ke atas untuk menemuinya. Walaupun diucapkan secara tenang, tetap saja Misa merasakan firasat tak enak mendengar penuturan dari lelaki itu. Baiklah, Kak, kalau begitu aku ke atas dulu. Kemudian Misa beranjak pergi. Sepergian Misa, sekretaris Tang melirik lelaki remaja yang sama-sama sedang menatapnya tak terbaca. Berhenti menatap seperti itu. Tang tersenyum penuh arti. Apa Anda masih belum menyerah untuk membuat Tuan gelisah? Setidaknya kali ini aku bisa melihat kenyataan, kata Egi seraya melengos pergi meninggalkan Tang yang menatap kepergiannya. Dia sudah cukup menyerah terhadap Nona. Baguslah, gumam Tang lalu ikut berbalik pergi. Di lantai atas, Misa memutar handle pintu dan begitu memasuki kamar, dia langsung disambut oleh penampakan pria yang terduduk di sofa, tengah menatap tajam ke arahnya. Apa dia marah padaku? Tapi wajar sih kalau dia marah, aku kan pergi tanpa izin darinya. Batin Misa merasa takut ditatap begitu. Dia bergerak membuka sepatu berganti dengan sandal rumah. Dari mana saja kau? Suara Arga terdengar dingin menusuk telinga membuat gadis itu tersentak merinding takut. Aku habis dari rumah sakit. Balas Misa berusaha tetap tenang walau jantung sudah berpacu sangat cepat. Kemari dan jelaskan di hadapanku. Perintah Arga tegas. Dengan langkah ragu Misa menuruti menghampiri pria itu dan duduk di bagian sofa yang kosong. Dia menundukkan pandangan karena takut bersitatap langsung dengan mata Hazel yang tengah menatapnya sangat tajam. Terkandung api amarah. Katakan, kenapa kau pergi tanpa izin dariku? Bukannya kau sendiri yang bilang keluar rumah tanpa seizin suami itu adalah dosa? Maaf, hanya kata itu yang keluar dari mulut Misa masih menundukkan pandangan merasa bersalah. Bahkan kau pulang sampai larut begini tanpa memberi kabar sama sekali ke orang rumah. Maaf, kembali Misa berkata hal yang sama, seraya genggaman tangannya meremet mencengkram ujung baju. Kau tahu seberapa banyak orang di rumah yang dibuat gelisah karena ulahmu ini, ha? Maafkan aku.
Lagi-lagi Misa hanya bisa berkata seperti itu seiring tangan dia mulai gemetar, menahan tangis dan perasaan bersalah. Melihat gerakan ketakutan Misa, seketika Arga menghela napas panjang, membuang muka sejenak, menekan dalam-dalam perasaan bergejolak oleh amarah bercampur cemas dalam dada. Apa aku telah menakutinya? Batin Arga sama-sama merasa bersalah telah marah. Seiring perasaan dia mulai mencair tenang, tangannya terulur menyentuh menangkup kedua sisi wajah Misa, sedikit mengangkatnya dan mengarahkan ke arahnya. "Misa," ucap Arga pelan seiring tatapan mereka bertemu. Perlahan dia mendekatkan wajahnya ke wajah cantik yang memerah seakan menahan tangis itu. "Cup." Arga melabuhkan kecupan sangat lembut ke kening sang istri, lalu menempelkan dahinya ke dahi Misa menatap hangat pada netra coklat yang sedang menatapnya juga. "Kak, kamu tidak marah?" Misa bertanya, masih terselip rasa takut akan tatapan tegas dari pria itu. Kedua ibu jari Arga mengusap pelan pipi gembil Misa. "Apa aku terlihat marah? Padahal aku begini karena sangat khawatir padanya," batinnya menambahkan. Refleks Misa mengangguk tipis. "Kak, kamu terlihat sangat marah dan maaf." Arga terkekeh pelan seraya menjauhkan wajahnya dan dia beralih memeluk erat tubuh Misa. "Jangan ulangi lagi. Mulai saat ini kau harus selalu berada dalam pengawasan mataku." "Maaf, saat itu aku sangat panik sampai tak terpikirkan untuk mengabarimu dulu." Dekapan Arga semakin erat memeluk tubuh gadis itu seakan takut gadis itu menghilang. "Memaafkan bukan berarti kau bebas dari hukumanmu." Seketika jantung Misa tersentak, mulai berpacu sangat cepat. Seringaian penuh arti dari bibir Arga seraya melepaskan pelukan, dan dia beralih mengangkat tubuh gadis itu dalam gendongan di depan. Kamu mau apa?" Waspada Misa melihat senyuman Arga yang mengisyaratkan sesuatu. Arga mulai melangkahkan kaki menuju pintu kamar mandi. "Kau harus kumandikan dulu sebelum melakukan hukumanmu." "Hah? Kamu? Tidak, turunkan aku. Aku bisa mandi sendiri, Cup." Arga mengecup bibir kemerahan Misa sehingga ocehan gadis itu terhenti. "Sepertinya hukumanmu harus kutambah," bisik Arga di sudut bibir. Segera Misa memalingkan muka menyembunyikan di dada bidang Arga. "Dasar si buas mesum." Arga terkekeh senang sembari sedikit menendang daun pintu untuk masuk ke dalam kamar mandi, yang memang pintunya sudah sedikit terbuka.